Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan langsung aja ya, kita gali satu wawasan penting dari materi yang sudah ada, kutipan dari The 48 Laws of Power. Fokus kita kali ini spesifik di hukum ke-18, tentang bahaya isolasi. Pertanyaan gantungnya nih, gimana bisa sesuatu yang kelihatannya aman, kayak benteng gitu, justru jadi perangkap? Mari kita coba kupas bareng-bareng. Iya, ini konsepnya memang agak gimana ya, melawan intuisi ya. Isolasi itu kan seringnya kita anggap sebagai pelindung diri, tameng lah. Tapi ternyata ada risiko besar di baliknya. Ini bukan cuma soal fisik loh, tapi juga soal strategi, informasi, bahkan kewarasan kita. Penting ya. Kenapa ngunci diri malah bahaya? Nah, di sini menarik nih, pandangan Machiavelli dikutip. Dia kan terkenal tuh analisisnya soal kekuasaan. Dia lihat benteng itu bukan cuma bangunan, tapi simbol. Simbol keterasingan penguasa. Maksudnya Gimana tuh? Jadi, bukannya aman, benteng malah jadi target empuk musuh, terus bikin kita nggak fleksibel. Dan ironisnya, malah bisa jadi sarang penyakit kayak wabah gitu. Jadi kekuatan sejati itu, katanya, datang dari interaksi. oke. Masuk akal sih. Secara strategis ya isolasi itu bahaya karena ya itu tadi, memutus kita dari informasi. Informasi itu kan penting banget. Kita ini kan makhluk sosial, interaksi itu ngasih kita data, perspektif baru, peringatan dini mungkin. Betul. Kalau terputus ya kita jadi kayak, buta sama apa yang terjadi di luar sana. Dan secara psikologis, ini bisa lebih ngeri lagi. Kenapa tuh? Tanpa ada masukan dari orang lain, semacam cermin gitu ya, persepsi kita gampang banget melenceng. Ketakutan kecil bisa jadi gede banget, jadi paranoia. Isolasi itu bikin ruang gema di kepala kita sendiri. Bahaya itu. Dan ini bukan cuma teori ya, buktinya ada. Materi Anda ngasih contoh sejarah yang wah kuat banget. Qin Shi Huangdi, kaisar pertama Tiongkok itu. Oh iya ya, yang bangun tembok besar. Betul, dia terobsesi sama keabadian, tapi di saat yang sama dia bangun benteng di sekeliling dirinya. Nggak kelihatan sih bentengnya, mengisolasi diri di istana super mega, bahkan kalau keluar pun nyamar. Terus akhirnya gimana? Akhir hidupnya tragis banget, meninggal sendirian pas lagi jalan, terus jenazahnya disembunyiin di balik gerobak ikan asin biar nggak ketahuan. Kan? Nah materi ini juga ngasih contoh lain, dari dunia seni malah. Oh iya, siapa? Pelukis namanya Pontormo. Dia ngurung diri 11 tahun buat ngelukis fresko di kapel. Rahasia banget. Lama juga ya 11 tahun? Hasilnya gimana? Nah, menurut Vasari yang nulis tentang dia di zaman Renaissance, itu hasilnya jadi aneh. Detailnya sih, wah, obsesif banget. Tapi gambaran besarnya, komposisinya, itu hilang arah. Proporsinya kacau. Jadi isolasi itu merusak karyanya gitu? Tepat. Isolasi total itu mendistorsi penilaian dia, persepsinya. Karyanya malah jadi cerminan kehancurannya sendiri. Ngeri juga ya. Terus ada contoh lain lagi kan, yang dari sastra itu? Ah ya, Edgar Allan Poe. Betul, Mask of the Red Death. Itu kan perumpamaan yang kuat banget. Pangeran Prospero, dia pikir bisa ngakalin maut dengan ngunci diri sama teman-temannya di biara berbenteng. Pesta pora di dalam, sementara di luar ada wabah maut merah. Mereka bikin gelembung realitas sendiri lah istilahnya. Tapi ya ujung-ujungnya gimana? Maut tetap masuk kan? Justru itu, bentengnya bukan melindungi, malah jadi kuburan massal yang mewah. Nah, kalau kita lihat semua contoh ini ya. Kaisar yang paranoid, pelukis yang hilang arah, pangeran yang delusi, polanya kelihatan jelas banget. Gimana tuh polanya? Benteng fisik, entah itu istana, kapel, atau biara, itu seringnya cuma manifestasi luar dari isolasi mental. Usaha kita buat magerin diri dari bahaya atau kenyataan pahit justru sering bikin kita lebih rapuh. Jadi malah kontraproduktif ya? Betul. Kita kehilangan kemampuan adaptasi, kewaspadaan, dan yang paling penting, kita kehilangan koneksi manusiawi. Padahal itu sumber kekuatan dan perspektif yang objektif. Oke, jadi kesimpulannya cukup jelas ya dari semua ini. Isolasi, mau fisik atau mental, niatnya sih baik buat melindungi. Tapi seringnya malah berbalik arah, jadi sumber kerentanan, bisa bikin pandangan kita jadi aneh, terdistorsi, dan yang paling penting, memutus kita dari jaringan sosial yang penting banget
Bukan cuma buat pengaruh atau kekuasaan, tapi juga buat jaga kewarasan dan pemahaman yang akurat. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin, ada nggak sih benteng tak terlihat yang lagi Anda bangun sekarang? Mungkin di kerjaan atau di hidup pribadi? Yakin itu melindungi Anda atau jangan-jangan malah mengurung Anda? Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran lagi nih. Materi ini kan jelas banget mengkritik isolasi yang total. Apalagi buat orang yang berurusan sama kekuasaan, pengaruh gitu kan. Iya. Tapi gimana kalau penarikan dirinya itu sifatnya sementara dan strategis? Maksudnya apakah ada ruang buat menyendiri yang terukur? Buat refleksi misalnya, atau buat fokus kerjaan, atau sekedar isi ulang energi? Bisakah kita melakukan itu tanpa jatuh ke perangkap isolasi yang merusak tadi? Di mana ya batasannya? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih jauh lagi. Menarik sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.